Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah ketika kita itu visualisasi ya, itu di saat awal ya, mau tawasul misalkan ila ruhi si paijo misalkan. Nah, bisa juga dilakukan itu ya. Bisa juga dilakukan di akhir juga bisa. Nah, tapi sebaiknya ya di awal gitu loh ya. Tapi kadang ya kendala ya teman-teman ya. Ketika Anda di awal ya, terus Anda ini tidak bisa melepaskan. Habis visualisasi ya, gambaran target itu ke bawah sampai akhir wirid. Nah ini menjadi masalah gitu ya. Sehingga energi amalan pengasihan Anda tidak bisa keluar. Gitu. Tapi kalau saran saya ya, visualisasi itu ya bisa di awal juga bisa di akhir gitu ya, tergantung Anda ya. Coba dulu kalau Anda katakanlah visualisasi di awal dan ketika saat Anda proses mengamalkan itu tidak ke bawah sampai akhir proses amalan pengasihan, tidak masalah ya, itu lebih bagus ya di awal. Tapi kalau Anda ya pada saat visualisasi di awal ya, terus Anda ke bawah mikir target sampai dengan akhir, sebaiknya visualisasinya Anda lakukan di akhir ya. Jadi tergantung Anda dan tergantung situasi pengkondisian ya. Kalau Anda bisa mengkondisikan, bagus di awal ya. Habis visualisasi sudah lupakan, lenyapkan, fokus di amalan pengasihan. Ya, itu prosedur yang benar seperti itu. Tapi kalau Anda ya tidak bisa visualisasi di awal ya, visualisasi di awal, tapi ketika Anda baca wiridnya Anda ke bawah sampai akhir, sebaiknya di akhir saja. Nah, ini namanya strategi ya. Strategi itu paham ya. Nah, terus juga ini menanggapi ya teman-teman, mengamalkan pengasihan seringkali ketika saya bicara dengan perempuan di dunia nyata, mereka seperti ketarik dengan saya. Tapi di sosial media susah sekali. Kenapa? Loh, ya tidak ketemu kok, tidak susah gitu ya. Di sosial media itu kan tidak ketemu Anda gitu ya. Tapi ketika Anda terus intens ya, komunikasi terus ya, lama-lama ketarik gitu ya. Di sosial media ini ketika energi Anda ini tidak ada komunikasi ya dengan seseorang yang Anda targetkan, artinya ya tidak akan ada energi gitu. Ya, ataupun kalaupun ada energinya lemah. Tapi ketika Anda bicara komunikasi ya dengan dua arah, misalkan dengan si A si B, Anda chat, Anda video call, ya energinya akan ada. Terus apalagi nih? Mohon bantuan, solusi gimana caranya agar depan warung tahu kios aku bersih dari comberan yang ditabur dengan sesama penjual. Waduh. Yang perlu Anda lakukan kalau Anda kena seperti itu ya, berpikir positif ya. Semakin Anda berpikir negatif, misalkan ya walaupun itu memang katakanlah warung Anda katakanlah disumbat misalkan. Tapi Anda jangan sampai berpikir negatif ya. Ketika Anda berpikir negatif, maka sumbatan itu akan semakin kuat ya. Gambarannya seperti itu. Jadi Anda harus berpikir positif. Ketika Anda berpikir positif, maka ya sumbatan itu akan semakin melemah, energinya semakin melemah. Tapi kuncinya ya, kalau Anda terkena sihir, guna-guna apapun itu ya sifatnya negatif ya, Anda harus berpikir positif, bertindak positif. Artinya apa? Anda harus ibadah, Anda harus tirakat. Ibadah tirakat jangan pernah dilepaskan. Terus ibadah tirakat harus bisa menjadi atau teraplikasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sudah, itu saja rumusnya.
Semakin Anda bingung, ya, semakin Anda resah, semakin Anda pergi kemana-mana berobat, tidak akan sembuh, malah semakin parah gitu ya. Karena apa? Muncul kecemasan di dalam diri Anda. Nah, kecemasan, amarah, capek, itulah pintu mereka gitu ya. Ya ibaratnya energi mereka akan semakin kuat ya. Inilah yang harus kita counter ya, harus kita lawan ya, dengan apa? Ibadah dan tirakat. Ibadah dan tirakat harus bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda dalam bentuk perbuatan yang positif. Terus Bung Toho ya, kalau saya melakukan visualisasi target kadang muncul dengan jelas ya, kadang tidak. Tapi ada waktu kalau saya lagi santai bayangan target hadir dengan jelas. Apakah itu waktu bayangan target hadir dengan jelas itu adalah waktu yang pas melakukan amalan pengasihan? Ya, tidak ya. Masa Anda mau mengamalkan amalan pengasihan nunggu seperti itu ya. Lah itulah yang dilatih gitu loh ya. Bang To ya, itulah yang dilatih. Anda harus bisa mengkondisikan diri Anda masuk ke dalam frekuensi itu. Itu frekuensi alam bawah sadar. Frekuensi ketika seseorang itu melamun, rileks melamun. Atau frekuensi ketika seseorang itu mau tidur. Ya, jadi frekuensi itu antara dua dimensi. Dimensi Anda ya, manusia, satu dimensi makhluk halus. Anda harus berada di tengah-tengah itu. Baru Anda bisa visualisasi. Ya, nah ini butuh latihan ya. Itu yang dilatih. Nah, kalau Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan, Anda cari waktu itu terus ya, kalau dalam 1 minggu itu apa? Ada. Nah, kalau Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan seperti yang Anda sampaikan, terus munculnya 1 bulan sekali, ya berarti Anda mengamalkan amalan pengasihan 1 bulan sekali, ya energinya lemah. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah membentuk, melatih ya, supaya kita bisa masuk ya, supaya bisa masuk ke dalam frekuensi itu ya. Mantan pacar apakah bisa dikembalikan dengan pengasihan? Ya bisa saja ya, tapi ya kalau sudah jadi mantan ya, sebaiknya cari yang lain gitu. Kayak dunia itu selebar daun kelor saja ya. Dunia ini luas ya. Jadi ketika Anda ini katakanlah mengamalkan amalan pengasihan, itu benar-benar target yang istimewa gitu ya. Jadi tidak rugi Anda mengamalkan amalan pengasihan. Amalan pengasihan atau targetnya mantan. Aduh, yes. Capek-capek mengembalikan mantan. Ya. Demikian saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.